Hakim Ryu Sung Hoon pandai memahat kayu. Ingat kan petunjuk janggal foto-foto hakim juri diberi patung kayu dengan berbagai bentuk? Ini ada di scene di mana Sung Hoon serius memahat kayu di ruang kerjanya. Yang ketiga, karena ahli memahat kayu, bukankah dia juga mahir menggunakan benda tajam? Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Pembahasan kita kali ini adalah teori dan prediksi untuk episode 4 dari drama Blind. Semakin kesini semakin berasa kita nonton Big Mouse rasa drama Mouse ya guys. Sekarang kita mesti nebak siapa psikopatnya hanya bermodalkan potongan-potongan masa lalu di opening dan epilog. Dan saat ini kondisinya kedua kakak beradik ini semakin saling mencurigai, sedangkan kita semua mencurigai mereka berdua. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Dari episode 3 semalam kita bisa menemukan fakta-fakta baru tentang si pelaku atau Joker ini. Pertama, si Joker mengaku bernama Jung Yun Jo dalam percakapannya bersama Jung Man Chun. Ini janggal karena biasa pelaku tidak akan semudah itu mengungkap identitasnya meskipun pada kaki tangannya sendiri. Kalaupun dia berniat mengungkap, mengapa dia tidak langsung menemui Jung Man Chun daripada hanya menelponnya, iya kan? Jadi ada kemungkinan dia menggunakan identitas palsu Jung Yun Jae, atau kemungkinan dia adalah salah satu dari 5 bersaudara ini. Yang kedua, si Joker sudah menyiapkan siapa-siapa aja targetnya, yaitu para hakim juri. Terlihat di foto-foto yang ada di lokasi penyekapan Yom Hee Jin atau Kokomam, dan di sini ada petunjuk yang kemungkinan besar bisa menunjukkan siapa pelakunya. Di foto tersebut ada boneka-boneka yang sepertinya dari kayu dengan berbagai bentuk. Nah, hal ini ternyata sebuah petunjuk kuat. Yang ketiga, si Joker memberikan roti dan susu fermentasi kepada cucu komandan. Hal ini sama seperti kejadian anak yang berhasil kabur dan lapor ke polisi. Dan ternyata komandan adalah pimpinan dari tempat penampungan anak tersebut. Kita tahu kan, hanya ada satu orang saja yang berhasil lolos dan diberi roti dan susu. Nah, dari semua temuan ini, aku coba menyusun teori yang masuk akal untuk menemukan siapa sebenarnya si Joker ini. Saat ini, kondisinya Sung Jun dan Sung Hoon saling mencurigai ya kan? Ternyata orang tua mereka berdua tuh tahu tentang kejadian dulu yang menimbulkan trauma mendalam untuk mereka berdua. Mungkin ini kejadian penyekapan anak-anak kecil di awal film itu ya. Namun masalahnya kita belum tahu siapa yang dulunya bernama Yun Jae. Apalagi kan ada 5 orang anak kecil di sana yang kita belum tahu siapa aja namanya. Menurut aku, kemungkinan besar si Joker adalah si kakak yang lolos dan lapor polisi, bukan Yun Jae. Karena cuman si kakak yang tahu tentang kejadian roti dan susu tersebut. Jadi bisa aja kan si kakak ini menggunakan identitas Yun Jae agar dia tetap bisa bersembunyi. Namun para pelaku yang terlibat di penampungan anak bisa tetap ketakutan akan balas dendam yang akan mereka terima atas tindakan mereka 20 tahun silam. Sampai saat ini kita mencurigai pelaku mempunyai kelainan psikopat atau berkepribadian ganda, dan banyak hal yang menunjukkan bahwa Ryu Sung Jun adalah Yun Jae. Namun sepertinya ada kemungkinan lain sih, karena kejadian di masa lalu sangat kelam dan memberikan trauma. Alam bawah sadar Yun Jae kecil menghapus kenangan tersebut dan saat ini menggunakan identitas Ryu Sung Jun. Itu sebabnya dia kebingungan dengan mimpi flashbacknya. Satu hal yang kita tahu, ciri-ciri paling menonjol dari seorang psikopat adalah perfeksionis dan sangat detail. Psikopat itu selalu terobsesi dengan rencana yang rapi dan bersih. Jujur dari sini aku mulai mencurigai si kakak si Ryu Sung Hoon. Kenapa demikian? Pertama, Hakim Ryu Sung Hoon sangat rapi. Hal ini pernah disinggung oleh Sung Jun tentang menata minuman di kulkas. Yang kedua, Hakim Ryu Sung Hoon pandai memahat kayu. Ingat kan petunjuk janggal foto-foto hakim juri diberi patung kayu dengan berbagai bentuk? Ini ada di scene di mana Sung Hoon serius memahat kayu di ruang kerjanya. Yang ketiga, karena ahli memahat kayu, bukankah dia juga mahir menggunakan benda tajam? Seperti yang kita tahu kan, sayatan di tubuh korban sangat presisi. Berarti pelaku orang yang mahir menggunakan benda tajam.
Keempat, kita tahu semua hakim juri ditemukan dengan random, namun tetap pemilihan dilakukan oleh tempat Sung Hoon bekerja. Bisa aja kan Sung Hoon memanipulasi daftar pemilihan hakim juri agar hanya calon-calon korbannya saja yang menjadi hakim juri. Gimana nih menurut kalian tentang teori ini? Kalau ada pendapat lain jangan lupa sharing di kolom komentar ya. Sekarang kita ke prediksi episode 4. Terakhir kita lihat bahwa Sung Hoon menemukan anting kiri Kokomam di mobil Sung Jun, sedangkan Sung Jun menemukan potongan kuku. Hal ini membuat Sung Hoon semakin curiga kepada Sung Jun. Ditambah lagi ada kemungkinan Jung Man Chun mengatakan pada Sung Hoon siapa orang yang memerintahkannya, yaitu Yoon Jae. Mengetahui hal itu, Sung Hoon langsung mengkonfirmasi pada Sung Jun tentang malam itu. Namun Sung Jun juga mencurigai kakaknya, karena menurut Sung Jun SMS yang dikirim oleh kakaknya bisa jadi alat untuk melacak posisi korban saat itu. Karena sebelumnya Sung Jun menemui para hakim juri, ini menimbulkan kepanikan di mana para hakim juri beranggapan pelakunya salah satu dari mereka. Sepertinya akan mulai jatuh korban baru lagi nih di antara mereka. Ryu Sung Jun yang masih berusaha menyelidiki kasus ini berusaha mencari informasi tambahan dari Jung Man Chun. Di sisi lain, Baek Moon Kang yang sudah mengetahui fakta bahwa Yoon Jae yang memerintahkan pembunuhan juga berusaha mencari tahu siapa Yoon Jae. Dan ternyata dia tahu bahwa detektif Ryu Sung Jun adalah Yoon Jae. Dan dia kemudian berusaha menyekapnya untuk membalas dendam. Namun anehnya, Ryu Sung Jun malah menjawab dengan kaget tentang bagaimana dia bisa tahu pelakunya bernama Jung Yoon Jae. Wah, debak, makin gak sabar nih nunggu petunjuk-petunjuk baru di penayangan episode 4 malam ini. Kalau kalian ada teori lain, jangan lupa tulis di kolom komentar beserta alasannya ya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Krom kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did